Eli, Bu Pak Yulma. Iwan ada nggak? Pak Pak Iwan Iwan nggak nggak ada, ada. Bu Eli nggak ada. Nah, Saya saya lagi saya Bu Yulma. 48, boleh nggak, Bu? 45. Bu Bo- Yulma dulu. Bu Yulma dulu. Bu Ah, Yulma. oke, 45. Bu Yulma Oh ya, 45. silakan. Bu Ilma Yulma berapa? dulu. 45. 45. 45. Oh iya. 45 sampai sampai 47. Ya. Al-Qalam. Ya, menuju Al-Qalam dulu ya. Ya, Bu. Al-Qalam, Al-Qalam. 29. Quran surat Al-Qalam ayat 45 sampai dengan 47. Ya. Ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa umli lahum inna kaidi matin. Penggalannya, penggalan 1 wa, penggalan 2 umli, penggalan 3 la, penggalan 4 penggalan kelima inna, penggalan keenam kaidi, penggalan ketujuh matinun. Penggalan 1 wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua umli, bentuknya KKSAD, cirinya itu u di awal, aslinya itu umliyu. Karena lamnya kasroh maka ya jadi sukun. Pelakunya anak, akar katanya malawa menjadi mala, polanya fa'ala. Ada pada Kamus Munawir halaman 1360. Aku sedang akan menangguhkan. Penggalan ketiga la, bentuknya huruf makna artinya bagi. Penggalan keempat bentuknya kata ganti artinya mereka. Arti bagian pertama ini, dan aku akan menangguhkan bagi mereka. Penggalan kelima inna, bentuknya huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan keenam kaidi, bentuknya adalah kata benda majemuk. Ciri kata bendanya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua adalah kata ganti. Kaidi bentuknya KB kata tunggal. Akar katanya kayada menjadi kada. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'lun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus, halaman 387, artinya tipu daya. Kata kedua, yaitu kata ganti, ya sukun, artinya aku. Jadi arti dari kata benda majemuk, kaidi, adalah tipu dayaku. Penggalan ketujuh, matinun, bentuknya adalah kata benda superlatif. Ciri kata bendanya, tanwin di akhir, superlatifnya ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata matana, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 410, artinya sangat tangguh. Arti bagian kedua, sesungguhnya tipu dayaku sangat tangguh. Jadi arti bagian pertama ini, dan aku akan menangguhkan, maaf ini ada ketinggalan. Dan aku akan menangguhkan kepada mereka, sesungguhnya tipu dayaku sangat tangguh. Tangguh teguh ya, teguh ya. Sangat Nah, tangguh. boleh, enggak apa-apa, Bu. Amat sangat kuat juga boleh. Amat Ya, sangat kuat, amat sangat ya, tangguh. ya. Ya, teguh. Ya. Yang Quran surat Al-Qalam ayat 46. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Sadaqallahul azim.
am, penggalan kedua tas'alu, penggalan ketiga hum, penggalan keempat ajron, penggalan kelima fa, penggalan keenam hum, penggalan ketujuh min, penggalan kedelapan malromin, penggalan kesembilan musqoluna. Kalau ada yang tidak sesuai langsung komen ya Bu. Ya. Cocok. Penggalan pertama am bentuknya huruf bermakna artinya ataukah. Penggalan kedua tas'alu bentuknya ade, cirinya ta di awal, domah di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya anta, akar katanya sa'ala, polanya fa'ala. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 161, artinya engkau sedang akan meminta. Penggalan ketiga hum bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan keempat ajron bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata benda tanwin di akhir kata. Akar kata ajaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada pada Kamus Munawir halaman 9, artinya upah. Penggalan kelima fa bentuknya huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan keenam hum bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ketujuh min bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan kedelapan malromin bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata benda ada huruf jar di awal kata dan tanwin di akhir kata. Akar kata rima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'alun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 294, artinya utang. Penggalan ke-9 musqoluna, bentuknya adalah KBPP jamak. Ciri kata bendanya mu di awal kata dan huruf kedua patah. Jamaknya ada waw sukunna. Akar katanya sakola, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggal musqolun, pola kata benda tunggalnya muf'alun, pola kata benda jamaknya muf'aluna. Ada pada Nawir halaman 152, artinya orang-orang yang dibebani. Jadi arti dari Quran surat Al-Qalam ayat 46, ataukah engkau Muhammad meminta upah kepada mereka, lalu mereka orang-orang yang dibebani utang. Lanjut dulu atau cukup dua, Bu? Lanjut. Lanjut dulu. Dikit Iya. kok ini. Iya. Quran surat Al-Qalam ayat 47. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Terdiri dari penggalan 1 am, penggalan 2 indahumu, penggalan 3 al-ghaibu, penggalan 4 fa, penggalan 5 hum, penggalan 6 yaktubuna. Penggalan 1 am bentuk huruf bermakna artinya ataukah. Penggalan 2 indahumu bentuknya kata benda majemuk, ciri kata benda majemuknya. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua merupakan kata ganti. Indah bentuknya KB murni, maaf ini ada KB murni. KB Ya, khusus apa KB murni? Ya, KB murni.
Tapi murni. Ciri kata Kan khusus bendanya, itu. Ya, sama dengan khusus itu. kalau khusus mungkin dari pola kata benda, Bu, tidak ada tanwin. Ya, ini kan Kalau fi'lan. tidak ada akar kata, Kalau kalau murni yang tidak ada akar kata, nak. Murni ya, tidak ada akar kata. ya. Ya kan? Kalau khusus Nah, dia ada akar kata, cuman pola kata bendanya mungkin tidak ada tanwin. ya. Jadi ini ya murni lah. Murni. Murni kan termasuk khusus itu. Iya. Ya, kata benda murni ya. Ya. Ada pada Kamus Munawir halaman 977, artinya di sisi. Umum aslinya adalah karena ada alif lam sukun setelahnya, maka diberi harokat domah untuk mimnya. Merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi arti indahum, di sisi mereka. Penggalan ketiga al-ghaibu, bentuknya kata benda, kata kerja. Cirinya ada alif lam di awal, akar katanya ghoyaba menjadi oba. Sesuai dengan kaidah 1 Rusia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 304, artinya waib. Penggalan keempat, fa merupakan huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan kelima, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan keenam, yaktubuna, bentuknya adalah kata kerja sekarang dan akan datang, cirinya ia di awal dan waw sukunna di akhir. Pelakunya akar kata kataba, pola fa'ala. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 366, artinya mereka sedang akan menulis. Ayatnya jadi 37 yang tadi Bu di halaman Ya, sebelumnya. Ayatnya jadi Kalau ayat judul aja Bu 37. Yulma. Ya. Oh ya, ya. 4 ganti 4 ya. Mm-mm. Artinya PKK ya, Apa? Indah tadi. Nah itu berarti ini KPM murni. ya, nggak bukan KPK ya. Bukan. KB murni. Kakaknya di bentar ya. Iya. Nanti di edit. Arti surat Al-Qalam ayat 47, ataukah di sisi mereka mengetahui yang ghaib, lalu mereka benar-benar menuliskannya. Menulis. Menulis. Tiga ayat Bu. Ya, menulis. 46 sampai 45 sampai 47. Ya. Ya. Oh, ayat 45. 46 tuh. 45 sampai 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umli lahum. Wa ya dan ini pelaku ana ya. Iya. Umli. Akar katanya malawa. Malawa. Aku beri tangguh. Aku menangguhkan atau aku memberi tangguh bagi mereka. Ya. Kemudian inna ini sesudah inna kata bendanya menjadi Subjek. jadi fatah. Mantap. Ya. Nasab. Jadi mestinya kaidia Iya. Ya. Iya. ya atau kaidaya Iya. Yang berarti terhadap kaidahnya ya Bu ya. Ya sukunnya ada tetap. kaidahnya ya Ya. karena ya sukunnya itu majmuknya kan Ya. ya karena ya sukun itu menjadi kaidi ya kan ya Iya. sukun ini tidak bisa diutak-atik lagi jadi nggak bisa kaidia kaidiyu kaidiyi nggak kecuali yang kemarin waktu kita serba-serbi Pak Adril ada kan Ya. yang menjadi ya dia itu karena disambut oleh Allah di depannya. Iya. Jadi Ya. diberi Nah, kalau enggak dia seperti ini aja ini. Walaupun ada ina di depannya dia enggak pengaruh ya itu. Enggak bisa jadi fathah, kasroh, domah enggak bisa.
Tinggal Iya. kita menyebutkannya aja. Kaidi, jadi bermakna sebagai Ilik ya. fathah. Jadi Fathah. fathah Ya. mukaddarah. Fathah kadarnya fathah. Ya, jadi kaidi kadarnya fathah. Kalau nggak ada ina, kaidi kadarnya domah. Kalau ada min di depannya, kaidi kadarnya kasroh. Gitu. Kasroh. Ya. Kalau ada min di depannya, kadarnya kasroh. Kalau tidak ada ina di depannya, kadarnya domah. Jadi Domah. kaidi domah mukaddarah. Ya. Kalau ini ina berarti dia fathah. Fathah kadarnya. Ya. Iya. Kadarnya fathah. Oke, matinun fa'ilun. Ini kalau kaidi itu sebagai pelaku ina, maka khobar ina predikat ina itu adalah matinun. Mati. Ya, dia domah. Iya. Ina fathah lalu domah. Ya. Kaidi fathah matinun domah. Domah. Oke. Jadinya kaidiyun, Bu ya. Kaidiyu. Ya. Kaidayu. Kalau di sini kaidaya. Kaidaya, ya. Kaidaya. Iya, kaidaya kan ada ina ya. Nah, Tapi dia sebagai subjek ya, Bu ya. sebagai subjek dia tetap subjek. Subjek ya. Tapi tidak Kaidah kelihatan ina. subjeknya. Tidak kelihatan fathah karena inanya. Iya. Karena yasia itu. Nah, ya, Nah. karena disambut ya sukun itu ya dia jadi ya kaidi. Ya. Ya. Kasroh. Jadi kasroh, lalu ya-nya itu nggak bisa juga difathahkan. Kecuali kalau ada Alif lam ini, setelahnya. ada Alif uzur lam. di belakangnya. Ada uzur Ya. di belakangnya. Ya. Oke, clear? Ayat 45. Ya. Clear. Ya. Sekarang kita masuk 46. Am tas'aluhum ajran. Am atau ya. Ya. Atau kamu meminta kepada mereka. Jadi hum ini sebagai Objek. objek. Kalau gitu hum itu irob mestinya dia sebagai fathah domah kasrah. Rumah. Patah sin. Fathah. Patah. Ya. Objek kan fathah. Iya. Ya. Jadi hum itu mestinya fathah. Kebal. Ya. Kemudian upah ajran. Ini juga objek kedua. Ya. Ya. Gitu. Objek kedua. Kamu Objek meminta upah kepada mereka. Ya kan? Ya. Jadi sama-sama objek. Jadi Objek. dua Ya. objek. Nah, sekarang cross-check-nya silakan dicari apakah dia termasuk kata kerja yang mempunyai dua objek. Salah. Salah. Ya. Satu. Fa'ala. Ya, nanti aja dicari ya. Ya. Ya, nanti aja dicarinya. Yang jelas kira-kira itu clue caranya. Ya. Kemudian fa, nah, lalu hum kata ganti ya, mereka mimma gramin karena utang yang terbebani. Lalu mereka karena utang, lalu mereka yang terbebani karena utang. Ya, karena kamu minta upah, tentu orang itu menjadi terbebani karena utang. Magramin maskaluna, muskaluna ya, mufaluna. Ya. Musfalunya. Mufaluna, yang terbebani atau yang dibebani karena utang. Oke, di sini dua objek ya, oke. Min magramin muskaluna, oke, nggak ada masalah. Clear? Muskaluna ini KBPP ya, Bu ya? KBPP. Dibebani ya.
yang dibebani atau yang terbebani, tidak apa-apa. Ya. Ya. Oke, kita masuk ayat 47. Am indahumul gaibu fahum yaktubun. Am atau indahum, ini kata benda majemuk ya. Ya. Indah di sisi mereka. Al gaibu yang gaib, gaibu ya, gaibu. Faklun. Jadi berarti dia gaibu, yang gaib. Dia dia KBPA atau KBKK? Pak yang mana? Ibu, Ibu. Al Kita lihat gaibu. dulu, ini Ya, ada jamak tunggalnya enggak? ya. Jamak tunggalnya ada nggak gaibu itu? Dilihat dulu, Bu. Ya, 304. 303 ya. Tunggalnya woibun, woiba. Lah, tunggalnya gaibah. Iya, Berarti ini tunggal ini. iya. Mm-mm. Berarti Berarti KBKK ini ya? KBKK ini. Lebih kakak nih. Ya. Ya, Ya, kegaiban. Ilmu yang gaib. Ya, BK. ya ini sebetulnya pelajaran ya bagi kita semua bahwa utang atau upah utang atau apa namanya Iya. harus dituliskan. Iya. Fahum yaktubun. Lalu mereka menuliskannya. Kan nggak ada yang gaib yang akan menuliskan untuk kita. Iya. Jadi Hitam ini di atas putih ya, Bu. Hah? Hitam di atas putih. Harus kita tuliskan. Kalau ada Iya. yang berutang ditulis, ya. Iya. Ini untuk menghindari yang tidak baik, ya. Takutnya nanti ke ahli waris gitu kan. Ya. Ya, tempatnya lupa. Ibu fahum yaktubun. Oke. Atau di sisi mereka yang gaib, maka lalu mereka menuliskannya. Ya. Ya. Oke. Kalau gitu kita masih ada waktu untuk serba-serbi Pak Hadril. Ya. Kita lihat ayat yang hari ini Senin ya, yang Minggu. ada inma. Ada imma. Ada inma. Al-Anfal ya. Iya. Al-Anfal. Ya, ada. Al-Anfal ayat ayat berapa sih? Ada inma ya 58 empat 57 ya? 58 Bu, 58 Bu Yurni. 8 ya? 58 ya. 58. Ya. Pertanyaan Pak Adril itu imma. Ma itu apa? Kan gitu. Iya. Cukup awet juga kemarin diskusi ya. Ya, lama. Kalau di ayat 57 presentan menyampaikan ma itu apa yang ayat 58 presentan menyampaikan itu adalah sungguh. Ya, dia sama-sama inma ya. Ya, sama-sama imma. Sama-sama inma. Kalau kita menyampaikan tidak dua-duanya. Iya. Jadi ma itu memang dia huruf penekanan. Huruf penekanan untuk tasdid. Tetapi dia sendiri zaidah, tidak perlu diartikan. Zaidah, iya. Ya. Jadi jika engkau betul-betul takut. Jadi ma ini zaidah. Ya. Tetapi dia membantu penekanan nun tasdid. Ada in. Pada na. Ada na. Ya. Jadi ma itu adalah, kalau kita beri judul, ma itu adalah penekanan dan zaidah. Tapi bukan berarti ma itu kita artikan sungguh, enggak. Iya. Ya, enggak bisa. Jadi ma itu tetap zaidah. Tetapi dia berfungsi. Samalah dengan innama. Inna itu sesungguhnya. Ma-nya itu menetralkan inna, kan enggak disebutkan apa artinya. Ya, dia enggak diartikan saja. Begitu juga ini.
Coba ini banyak di ayat ini imma lalu Iya. ada nun tasdid di belakang. Banyak ayat. Kita akan temukan banyak ayat nanti ya. Imma dan tasdid di belakang. Bu Evi, lalu penggalanya nanti apa, Bu? Ya in saja. In in sama saja. ma, Bu? Hah? In tambah ma, tapi dalam tidak bikin dua penggalan dah. Oh, In enggak. tambah imma itu terdiri dari in tambah ma. Innya Iya. itu artinya sesungguhnya, ma itu penekanan dan zaidah. Oh, dalam kurung dia. Ya, Jadi Dalam satu penggalan, Bu. satu penggalan. Imma itu satu penggalan. Ya, ya takafana udah tahu ya. Atau masih Iya. ada yang ragu dengan pemakaian fathah dan domah, takhafu atau takhafa. Kapan dipakai takhafanna, kapan takhafunna? Oh iya. Kalau dia tunggal takhafanna. Ah, ah. Kalau jama Ya. dia itu nu dan dia Ya. menghilangkan na itu. Ya, Nah wawunanya kan hilang takafunna. kalau jama. Dia Ya. jadi Domah. domah. Jadi domah dia ya. Iya. Takhafanna karena dia tunggal. Di Tunggal sini untuk anta, Ah, untuk wan. ana, untuk iya dan Wan. anti ya. Ya. Ya, yang dapat kita lihat itu kalau di takhafanna berarti kan fathah. Ya. Ya. Berarti Kalau dia pelaku. nu, berarti ada waw sukunna. Ya, Ya. dia menghilangkan Betul. waw sukunah itu. Ya, waw Ya. sukunna itu. Hilang dia, Ya. hilang. Jadi dia domah ya, takafunna. Ya. Oke, min kaumin udah. Kafu. Nah, khianatan. Coba ulang-ulang, robah pelakunya sampai tuna. Khianatan itu akar katanya apa? Kawana. Kawana, ya. Kawana. Nah, tolong robah pelakunya dari gua sampai una. Sampai una aja. Seperti kewala itu ya. Kawana, Kawana. Putus. Putus ya. Kawana. Kawau, Kawana. Kawau ya. Hawat, Kawaina. Kawata. Kawata, kawaina. Huna. Dia kan wow, full. Ya. Punna. Ya. Punna. Ya. Punna. Ya. Ya. Oke. Ya, hilang sama. Oke. Kayak kewala ya. Ya, koala. Ya, kawala. Kemudian fa-nya jawab syarat. Syaratnya tadi in ya. Iya. Inbis ilaihim ala sawai. Ini inallaha, ina, dia fathah sesudah ina. La, tidak. Yuhibbul khainina. Ya, jadi yang subjek dari ina adalah Allah. Yang predikat dari ina adalah yuhibbul khainina atau yuhibbu. Lokomotifnya yuhibbu. Ya. Dia kan domah. Ina, fathah, lalu domah. Jadi Allah lalu disambut yuhibbu. Itu yang domah. Nah, yuhibbu itu aslinya kan yuhbibu. Ya. Kemudian khainina, bagaimana cara mencari akar kata? Ya, sukunnya dihilangkan. Ya. Alifnya juga dihilangkan. Ya. Hamzah dihilangkan. Ka panjang dihilangkan. Ya. Hamzah juga pengganti dari wow. Ya. Hamzah itu pengganti dari wow. Wawana. Ya. Alif hamzah kasroh itu menjadi wah. Wow. Ya. Iya. Kawana.
Awana. Ya. Awana. Sesudah Al-Anfal ayat 58, kita masuk ke Hadid ayat 1 sampai 3. Tadi. Iya. Al-Hadid. Oh, yang Tadi ya, Bu. Montreal. Yang tadi Yang Montreal ya. Montreal. Yang awalun tuh, WP yang awalun tuh. Hah? Iya makanya. Yang awalun tuh. Iya, coba. PKB-nya. Al-Hadid dulu. Hadid surat berapa ya? Ayat 1 sampai 3. Ya, suratnya. Surat Al-Hadid surat ke berapa ya? 57, Bu. 57. Surat Ya. 57. Ya. cat ini ya. Oke. Pertama sabbaha lillahi. Sabbaha itu KKL. Iya. Pelakunya Fa'ala. pelakunya Wa. wa. Ya. Pelakunya wa. Sabbaha lillahi. Dia polanya kan ini fa'ala, Fa'ala. ya kan? Allah. Kalau fa'ala, ya. Jadi kata kerja yang berpola fa'ala, ya, bisa dia tidak butuh objek, bisa butuh objek. Tetapi selain fa'ala, dia itu butuh objek. Ya, kecuali nanti yang 4 huruf lebih dari 5 huruf itu kembali ke aslinya. Ya. Tetapi kalau masih 4 huruf itu dia butuh objek. Nah, di sini kalau kita lihat artinya dia bertasbih kepada Allah. Kira-kira objeknya siapa? Allah. 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 Itu mafi samawati wal ardi. Enggak, itu bukan objek, sayang. Lillahi ya. Nadanya gini, Bu Ratna. Itu bukan objek, sayang. Pengen dapat sayang. Iya, cuma Bu Retna aja yang dapat sayang ya. Nah, sayangnya itu bukan sayang Luna, Bu Diana. Sayang. Sayang gemes. Ya, jadi lillahi, ya, jadi li dengan ilahun, Objek sebenarnya. ilahan, ya. Ilahun. Ya, tadi sebagai li yang membantu ilahun menjadi objek. Ilahi. Ya kan? Artinya dia objek langsung kan? Sabbaha lillahi. Jadi bisa dia sebagai objek yang sama dengan tadi li, bi, an, ida. Oh Ya kan? iya. Ya, ya kan? Oh iya. Lillahi ya bi sahabat ali. Oke. Nah, sekarang kita tinggal punya mafis samawati wal abdi. Sampai situ karena sesudah abdi itu ada wakaf jim. Ya. Oke. Nah, ada wakaf jadi jim. sampai situ kita Wakaf. menelaah. Mafis samawati wal abdi. Ma itu yang kita perlu tentukan ma itu. Karena fis samawati wal abdi udah pasrah bongkok kepada ma. Lokomotif. Ya. Si ma, lokomotif si ma. Lokomotifnya si ma. Iya. Itu yang perlu kita tentukan ma. Kadang-kadang ma itu juga objek loh. Tapi ada kalanya dia juga sebagai pelaku. Nah, jadi di sini sebagai apa yang paling tepat? Pelaku. Ya, pelaku. Ya. Karena pola kata kerja, ya, dia terdiri dari pelaku dan kata kerja saja sudah disebut kalimat. Kalimat ya. Tanpa ada objek, bisa disebut dia kalimat. Kebetulan di sini lillahi ada objek sih, tapi anggap aja lillahi tidak ada. Tinggal ma saja. Ya kan? Apakah mas objek dari sabaha atau ma pelaku dari sabaha? Kan itu pertanyaan. Iya. Nah, kalau sabaha itu kan adanya
Sabaha lalu pelaku huwa. Iya, Pelaku huwa berarti ada pelaku zohir di depannya. ya. Ya. Berarti ma itu cocok sebagai pelaku. Pelaku. Ya. Kalau sebagai pelaku, dia harus fathah, domah, kasroh. Rumah. Domah Rumah. jadi. Rumah. Ya, domah. Jadi sebetulnya ma itu domah. Dia sebagai pelaku pengganti huwa pada sabaha. Ya. Fi samawati wa ardi dia ngikut aja kepada si ma. Kecil Maya. Ya. Oke. Jadi kalau mengartikan boleh ini dulu apa yang ada di langit dan di bumi Boleh, bertasbihlah karena kepada itu Allah. pelaku. Ya, itu pelaku kan. Iya. Apa Iya. yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Kepada Allah. Ya Bertasbih. kan? Bertasbih kepada Allah. Oke, Pak. Oh, clear? Kalimat sedikitnya. Mbak Evi, Hai. Ya, Bu. putus-putus. Ya. Yang kita cari pelaku zohir itu apa saja ya? Huwa, Wahia aja, Bu. wahia aja ya, Bu ya? Wahia aja. Kadang-kadang tunggal. kata nggak disebutkan. Iya. Yang lain, ya banyak yang nggak disebutkan, kecuali wahia. Wahia Iya. lalu dikasih kita siapa pelaku zohirnya. Ya, jadi tidak waib ya. Ya, tidak gaib dia. Ya. Kemudian wa ini kalau sudah ada wakaf, ya, wakaf jin atau wakaf koflam, boleh dia sebagai awal kalimat. ya, awal Tapi kita kalimat. tetap lihat-lihat kalimatnya. Kalau kalimatnya masih nyambung, maknanya masih nyambung, boleh juga. Karena kan jin itu tidak mesti berhenti, toh. Ya. Boleh Bisa berhenti, Jadi boleh lanjut. boleh lanjut. Koflam juga demikian, ya kan? Ya. Jadi kita lihat-lihat maknanya. Nah, kalau maknanya tidak berkaitan erat, kita boleh disebut nih tanda baca saja, wah itu. Jadi dia sebagai awal kalimat, Kalimat. ya, awal kalimat lagi dia, Wah ini ya. wah itu. Kalau Nah, di sini apa? berarti, hah? Kalau di sini apa ini? Ya di sini tanda baca aja kita ngikut kali. tadi. Ini Karena nyambung. huwanya itu kembali awal kalimat sebagai pokok kalimat huwa itu. Huwa al-azizu berarti predikat azizu. Huwa sebagai pokok Bahwa kalimat. Al-azizu oh ya, predikatnya. predikat. Ya. Al-hakimu Oh, Sifat. juga predikat Sifat. kedua. Predikat ya. Enggak. buahnya subjek. Huwanya subjek. Kuasa Maha Azizu Bijaksana. predikat satu. Azizu predikat Al-hakimu satu. predikat dua. Tadi buat ini bilang Oh sifat. ya. Ya. Jadi gini, al-azizu, ya sukun itu Al-azizu. penanda ini adalah kata benda yang bermakna sifat. Jadi Iya. kalau sifat disifati tidak bisa. Mm-mm. Kan al-hakimu sama juga. Iya. Ya. Kalau sifat disifati tidak Oh boleh ya. lagi. Jadi dia Jadi dia sendiri-sendiri. sama-sama predikat satu dan predikat dua. Oh iya iya. Ya, Iya. oke. Berarti si huanya ini nggak ada kembali-kembali ya Bu ya, karena Nggak ada kembali di awal kalimat. Ya awal. Kembali ke Allah. hanya wawunya itu adalah wawunya awal kalimat Awal makanya ya. kalimat masalahnya. Ada Ya, wakaf jim, alasannya. Ada Sebenarnya wakaf kemarin- jim, alasannya ada wakaf jim. Iya Ya. 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 Terus Oke. hari ini Kita masuk ke Al-Hadid 2. Ini waktu. Ya. Al-Hadid 2 tadi yang dipertanyakan apa ya? Lupa. Oke. Kalau masalah Yuhi itu sendiri-sendiri aja ya belajar. Yuhi itu kan Yuhi yu, ya kan? Iya. Gitu. Ya itu ulang-ulang aja deh, ulang-ulang aja sendiri. Iya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya pernah bilang, sebetulnya kalimat ini kalau kita ringkas, huwa qadirun, boleh merubah makna kah?
Enggak. Basah. Boleh, Ya kan? boleh. Nah, jadi yang utama dalam kalimat ini adalah huwa satu sebagai subjeknya, qadirun sebagai Predikat. predikatnya, Ya. Oh, ya kan? ala Karena kulli kalau syai'. ada subjek harus ada predikat. Keterangan tidak ada, nggak masalah. Ya. Jadi di sini dia maha berkuasa. Ya. Huwa qadirun. Itu kan Iya. sudah lengkap kalimatnya. Iya. Ada subjek, ada predikat. Predikat. Ya, lalu ditambahlah keterangan ala kulli syai'in. Ada setiap sesuatu, ya kan? Jadi tadi kan sampai ala kulli sampai apa tadi dinyatakan predikat apa tadi objek apa? Nggak dengar saya tadi. Wa qadirun dia itu adalah subjek Dan tidaknya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, kan gitu, Bu? ya. Kalau kita potong aja huwa qadirun merubah Iya. makna itu. Enggak dia. Tidak kan? Iya, Merubah tidak makna. Dia. Iya. Nah, jadi dia itu subjek, qadirunnya adalah predikatnya. Predikat. Ala kulli syai'in tambahan keterangan. Dia terkait dengan kadirun aja tuh. Iya, terkait dengan qadirun. Ala kulli syai'in. Berkuasa atas apa? Atas segala sesuatu. Segala sesuatu. Oke. Kita masuk al-hadits 3. Ya. Al-hadits 3. Awalu akhiru. Nah, tadi kan kesimpulan akhir itu bukan terlalu masalah, jadi pilihan. Kalau memang pilihan, saya memilih af'alu. Polanya, af'alu. Ya, Kan af'alu. awalu itu kan sama dengan A satu, waw sukun satu, waw fathah satu, lam domah satu. Af'alu. Ya kan? Ya. Jadi kalau memang sesuai pilihan, saya pilih af'alu. Artinya apa? Kalau af'alu berarti yang paling awal. Yang paling awal. Nah, tapi kalau ada awalu min yang lebih awal. Dari. Ada minnya, ada darinya. Ada pembandingnya, Bu. Ada pembanding. Kalau di sini nggak ada pembanding kan? Jadi kita terjemahkan yang paling awal. Begitu juga dengan al-akhiru. Akhiru ya. Ya kan? Itu saya juga memilih af'alu. Af'alu artinya yang paling akhir. Af'ilu apa af'alu? Af'ilu ya. Af'ilu ya. Oh, di sini akhiru ya. Akhiru. Af'ilu ya, yang paling akhir. Akhiru ya. Akhir, yang paling akhir. Akhir. Bentuknya superlatif ya, Bu? Akhiru. Berarti ini superlatif. Iya, yang pas. Ya kan, Bu? SL. SL? Af'ilu ya, af'alu. Oke, kita note dulu satu ya. Saya janji untuk mencarikan al-akhiru. Apakah memang af'ilu dia? Oke. Yang ini awalu saya memilih af'alu. Ya, ibu-ibu silakan mau milih yang mana yang mengena di hati. Ya. Oke. Zahiru ini adalah isi KBPA, batinu KBPA. Ini satu lagi di bawah yang sama dengan ayat sebelumnya, wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau saya langsung bilang huwa alimun. Iya. Ya kan? Tidak mengurangi sedikit pun makna. Iya. Ya kan? Nah, jadi berarti itu yang pokok kalimat. Pokok kalimat huwa dengan predikatnya alimun. Bikulli syai'in tambahannya. Gitu ya. Ada beda nggak, Bu, tadi pagi?
Saya nggak dengar banget lagi Dawira-wiri nih pada ini. Karena yang saya dengar yang pasti itu yang itu. Wa Awalnya. ala kulli syai'in qadirun, Hmm. ya kan? Nah, yang ayat 3 ini saya sudah wira-wiri. Di Kalau kulli yang syai'in. Tapi ayat keduanya sama, Bu. sama kan Sama sama juga. ini. Konsepnya kan sama, struktur kalimatnya kan sama. Ya, di keterangan pagi tadi sama. Sama. Nah, saya pagi yang adik 3 enggak begitu mendengar. Saya Kalau sudah yang sendiri. yang kadirun sama, Bu. Yang kadirun maksudnya, yang kadirun tadi agak berbeda-beda, Oh, beda-beda. agak berbeda-beda. Iya, ada yang mengatakan ala kuli ini sebagai objek atau apalah tadi lupa saya. Hmm. Ya, pokoknya agak riuh lah. Diskusi agak riuh. Sama dengan IMA kemarin. Agak riuh. Ya, Lima. ya Kalau itu. pagi itu kalau saya lihat tuh yang ini Bu Evi, kalau ada ya Kak huruf jer kemudian ya jer majrur ya. Hmm, Nah itu tuh yang kadang-kadang kalau kita lihat dia kan cuman terikat aja ya, terikat ya, aja muta'ala. ke Ya, kata kerja yang terdekat atau ke ya, KBPA atau yang lainnya. Tapi ya. kadang-kadang kalau pagi itu bisa diartikan dia tuh sebagai objek Oh, itu atau mungkin sebagai ini. keterangan. Itu mungkin Bu, objek yang pakai bi, li yang pakai huruf jer, Ya, ya kan? Huruf jer yang lillahi seperti kita tadi. ya. Sabaha lillahi. Saya Karena huruf bilang, jer itu membuat ilahunnya itu bisa sebagai objek. Kalau bi kan biasanya bi dan lia Bu. Semua jer, Bu. Sebagai objek. Semua Semua bisa. jer. Semua jer bisa. Semua jer bisa. Ya, itu bisa. ya, Jadi kita rasakan seperti sabaha lillahi. Hmm, Sabaha lillahi bisa saja kita sebut lillahi itu berhubungan dengan sabaha. iya. Ya kan? Bi bisa sebagai objek. Bisa sebagai objek karena bantuan li, bantuan huruf jer. Oke. Ya, ya. Jadi kalau kita renungkan artinya, Hmm, dia bertasbih kepada Allah. Berarti kan kepada Allah itu memang objek, Objek. ya kan? Kepada Allah itu objek. Tetapi yang objek. ada di kita itu huruf jer, lalu ada ilahi, ya, Hmm. ilahi. Ya, jadi kita punya modal kita huruf jer 1, ilahin 1. Nah, ada klausul di mana kalau ada huruf jer itu bisa sebagai objek dia. Ya, Ya. ilahun itu bisa sebagai objek kalau ada huruf jer di depannya. Huruf jer itu yang membantu dia menjadi objek. objek. Ya. Itu ya. Ya. Tapi emang kenyataannya nih objek ini. Ya kenyataannya memang objek Ya, kan. objek, memang objek dia. Secara konteks pun kita kan rasa-rasakan objek gitu kan. Iya. Karena yang Ha, lillahi. dan di sini bukannya huanya Allah, bukan ini. Hah? Karena iya, huanya di sini bukannya Allah, bukan ya. Bukan. Mafis samawati wal Itu justru ardi. Itu tadi yang kita jadikan pelaku kan. Ma itu. Iya. Ma itu Iya, sebagai Mas pelaku. sebagai pelaku. Ah. Samawati, iya. Ya. Oke, pas jam 3. Bu Evi Ya. boleh nanya satu, Bu Evi? Oke, ya. Nah, ini Al-Qalam 49. Surat 68 ayat 49. Ya, sebentar kembali ke Al-Qalam. Ya. Tadi saya sudah pindah dari Al-Qalam. Bentar. 68 ayat 49. 9. Ya, gimana Bu? Itu tadarakahu, ya. Itu kalau di Yunus 126 ada tadaraka memperbaiki, tapi tidak ada akar katanya. Nah, akar katanya apa nih? Saya cari-cari di Munawir juga nggak ketemu. Ada Bu. Daraka. Apa akar katanya? Daraka. Daraka. Jadi ini pola tafa'ala. Ya, ada di mana di 399. Munawir? Di Yunus nggak ada.
Muhammad Yunus nggak ada. Nggak ada. Munawir. Di Ya. Munawir Daraka. 399. Berapa Bu Irma? 399. 399. 399. Akan sekitar 3 kali lipat tuh. Kayaknya kalau Oh ya, ada tadaraka susul menyusul di sini ya. Akar katanya daraka. daraka. Pola tafa'ala. Banyak tafa'ala. Daraka, akar katanya daraka ya. Susul menyusul itu kan saling, Bu. Ya. Saling. Itu kan? sesuai dengan polanya. Saling susul menyusul. Kan saling itu. Kalau kata susul menyusul itu kan saling. Ya kan? Nah, jadi makanya polanya tafa'ala. Akar katanya panjang ya, daraka ya. Ya, daraka biasa. Itu pola itu. Panjang itu pola. Tafa'ala. Daraka biasa. Darakanya sendiri nggak ada ya? Nggak ada di bawah Ada daraka. Daraka nggak ada. Bintangnya yang Daraka ya. Daraka. Bintangnya daraka. Ya, di Munawir aja coba lihat. Iya, di Munawir nggak ada, Bu. Daraka. Daraka akar katanya. Daraka biasa. Ya. Panjang. Daraka. Panjang itu pola. Danya. Danya panjang pola. KKSAD-nya nggak kelihatan, Bu. Iya. Nggak ada juga. Nggak ada, KKSAD-nya nggak ada. Nggak kelihatan. Jadi akar katanya apa ini? Nggak ada akar kata. Daraka. Daraka aja. Daraka nggak pakai alif. Daraka biasa. Nggak pakai Tapi alif. nggak ada di sini, Bu. Nggak ada di Munawir. Artinya apa? Kalau daraka turun dengan tiada hentinya. Turun. Oh ya, turun hujan. Di kamus lain ada, Bu. Kamus lain ada. Ada Ambil lain apa? lain daraka. Daraka. Di itu lihat, Bu, di Granada. Granada ya. Granada. 138. Apa artinya di situ, Bu? Di halaman 138. Apa artinya di situ, Bu? Artinya adalah turun hujan tak henti-henti. Jauh ya. KKSAD-nya apa, Bu Yurni? KKSAD-nya tunggu. KKSAD-nya nggak ada juga ditulis, tapi dia masuk, tapi dia sebagai akar kata. KKSAD-nya nggak ada ditulis ini. Berarti tapi ada tudrika. Itu, jadi afala itu. KKSAD-nya, ya. Tudrika. Afala ya. Tudrika, ya. Afala. Afala jadi menurunkan artinya ya. Kalau darokanya aja apa, Bu Yurni? Kalau yang katanya aja artinya apa? Itu turun di sini dia diartikan turun hujan tak henti-henti. Turun tak henti-henti ya? Ya. Kata itu cuman apa ya, kalau tudrika itu cuman satu di dalam Al-Qur'an di ayat di surat 36 surat 36 ayat 40. Ada yudriku, ada juga tuh. Di kata-kata ini jarang, hanya satu-satu aja nih di dalam ayat. Hanya jadi pakai ya dalam Al-Quran. Iya, jarang pakai. Jadi kalau tadaraka tadi tafa'ala ya. Tafa'ala. Ya, tadaraka. Akar katanya tetap daraka ya. Ya, ada kok di sini tadaraka. Tadarakahu, mendapatkannya. Mendapatkan ya. Di sini memperbaiki. Tadarakahu itu kan. Ya, tadarakahu, mendapatkannya. Mendapatkannya. Ya, di sini susul menyusul. Ya, dalam arti pola, Bu.
arti pola itu kan saling menyusul itu. Iya. Saling. Kalau susul menyusul itu kan saling. Iya. Ya. Oke, saya kira Masih, Bu. sampai di sini ya, Bu Ibu. Waktu Iya. Ya, juga Bu, yang harus makasih. memisahkan kita. Marilah kita tutup pengajian kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kemudian mari kita bacakan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna min وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Semua kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan semata dari lisan saya. Itu kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf lahir batin. Mohon lahir batin ya Bapak Ibu. Sama-sama Bu Evi. Terima kasih Bu Evi, Pak Elmi. Terima kasih Pak Elmi, Terima kasih. Bu Yuher, Bu Ani, sahabat-sahabatku semua.